Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para netizen, khususnya subscriber, subbreaker dari channel saya, dua channel saya, Sang Kolonel dan Warung Sodaqoh. Jadi saya punya dua channel ya. Jangan lupa untuk subscriber, subbreaker saya di Warung Sodaqoh, silakan subscribe juga di channel saya Sang Kolonel. Kemudian bagi teman-teman subscriber subbreaker di channel Sang Kolonel, sebaliknya yang belum subscribe di channel saya Warung Sodaqoh, silahkan subscribe juga ya. Saya punya dua channel. Untuk Warung Sodaqoh, khusus kegiatan saya dalam memimpin gerakan Sodaqoh berjamaah, ya kan, Warung Sodaqoh. Kemudian untuk channel Sang Kolonel untuk kegiatan saya yang lebih pribadi, yang berkaitan dengan hobi, kegiatan, aktivitas, khususnya dalam acara goes, mancal, sepeda, ya kan. Kemudian juga kuliner ya, saya mampir warung soto, mampir warung pecel gitu ya, jadi konten. Kemudian berkebun ya, saya punya aktivitas berkebun, meskipun belum total ya, masih cuma nengok kebun doang ya, nantinya akan berkebun sungguh-sungguhan ya. Yang belum kenal dengan saya, kenalkan, saya Muhammad Agus Suhadi. Resminya saya perwira Angkatan Udara, pangkat saya kolonel. Saya sudah 7 tahun nih pangkat kolonel nih. Sudah 7 tahun pangkat kolonel, dan pensiun masih 3 tahun lagi ya. Alhamdulillah, disyukuri saja ya. Jadi kolonel itu sudah, orang Jawa bilang udah piro-piro ya. Nah, sedikit, jumlah kolonel itu sedikit daripada rakyat yang lain. Oke teman-teman, saya pada kesempatan ini sengaja tampil untuk memperkenalkan properti baru saya yang baru saya beli lewat online, yaitu helm. Bilangnya ini helm anak Vespa ya kan, tapi bergaya seperti helm pasukan Jerman ya, bentuknya kayak helm pasukan Jerman Perang Dunia Kedua itu ya. Ini murah meriah, ini satu paket dengan kacamatanya ini cuman 110.000, sudah termasuk ongkir COD ya, cash on delivery ya, barang diantar ke rumah baru bayar ya. Zaman Pak Geblok sekarang, bisnis online lebih marak, lebih viral, lebih cepat berkembang karena tidak perlu keluar rumah, kita cukup di rumah nutul-nutul HP ya, yang penting punya duit. Beli apa saja bisa. Ya, jadi saya sengaja tampil untuk memperlihatkan properti baru saya. Ini bener-bener baru karena baru tadi siang nyampe. Dan ini rencananya saya nanti untuk kegiatan, terutama saya akan meliput secara langsung kegiatan tim saya Warung Sodaqoh, khususnya yang ada di Jogja ya, yaitu Warung Sodaqoh Jogja dan Bantul. Saya akan terjun langsung ya, meskipun tidak full setiap hari, hanya mungkin dua kali saja ya. Saya akan tampil, akan langsung terjun ke lapangan, mengambil sudut pengambilan gambar dari versi saya. Jadi tim saya, anak buah saya yang di lapangan akan saya sorot. Kemudian saya akan memberikan satu narasi, satu komentar dengan gaya saya ya, yang original. Inilah saya ya. Terus kemudian untuk tim yang jauh di Jawa Timur ya, tetap versi kiriman mereka ya kan, kiriman mereka kemudian saya edit, saya tampilkan. Dan mungkin juga sesekali ketika saya untuk mengisi konten di channel Sang Kolonel, saya juga memakai aksesori properti seperti ini ya kan, ya gaya-gayaan, biar tampil beda, biar beda sama yang lain ya. Begitu teman-teman ceritanya ya. Jadi saya ini posisi di
di semacam balkon rumah saya di lantai atas. Nah, jadi sekarang rumah saya ini menjadi terlalu besar karena hanya dihuni 2 orang, saya dan istri saya, mantan pacar saya. Padahal kamarnya 7. Mungkin bukan lebay itu bikin rumah kamar 7. Dulu kamar cuma 4 sesuai dengan kapasitas jumlah orang, ya. Yaitu anak saya 3, ya kan, masing-masing punya kamar satu-satu. Kemudian saya dengan istri 1 kamar, 4 udah cukup benar itu kan. Nah, di lantai atas kita memang bikin lantai atas, tapi hanya untuk area nyuci, jemur, ya kan. Nah, tapi kemudian perkembangannya, jadi rumah saya beli itu tahun 2008 ya, di kawasan Keranon Nitian ini. Kemudian 2 tahun baru jadi ya. Dulu beli tanah ada rumahnya, tapi rumahnya kita rombak total sesuai selera kita. 2 tahun baru selesai. Jadi 2010 Oktober kami mulai menghuni, ya kan. Nah, ceritanya kemarin sekitar tahun 2000 berapa ya, 16 17, saya waktu itu sudah pindah dinas ke Jakarta. Jadi rupanya memang ada problem. Jadi di bagian atas itu struktur atap itu ada yang pertemuan 2 kemiringan, sehingga ketika di tengah-tengah itu ada hujan besar, ada hujan lebat, ya, menjadi sangat masif arus air ya, yang kemudian jalan air namanya apa itu, talangnya nggak mampu sehingga menjadi tsunami tsunami yang kemudian jatuh ke bawah, jadi banjir, jadi bocor yang besar, ya kan. Ini problem ini. Kadang tidak terlalu besar hujannya, juga di beberapa titik akhirnya juga bocor. Nah, akhirnya saya memutuskan merelakan menjual mobil kebanggaan saya, pemberian hadiah kakak saya naik kolonel, dikasih mobil X-Trail ya, Nissan X-Trail ya. Nah, kakak saya nggak tega, adiknya naik kolonel, mobilnya masih mobil sedan tua. Mobil hobi saya Pulso 505. Akhirnya saya dikasih mobil X-Trail, itu mobil yang terkeren saya barangkali ya, selama saya punya. Ya, saya pernah punya mobil beli baru itu Xenia, kelasnya kalah sama X-Trail ya. Jadi sudah saya pakai 3 tahun karena saya dikasih itu 2014. Saya naik kolonel tahun 2014. Tahun 17 saya jual ya. Kemudian hasilnya saya pakai untuk ngerombak atap itu, rumah yang di atas. Atapnya bagaimana supaya menjadi kemiringannya sama, sehingga yang satu jatuh langsung ke tanah, tidak ketemu di talang. Nah, akhirnya mikir, wah kalau gitu modelnya kayak gini sekalian aja yang plafon di area sebelah yang sudah tingkat itu, genteng itu dirombak jadi kamar. Jadilah 3 kamar yang tidak besar, relatif kecil-kecil saja, 3 kamar. Yang satu sampai sekarang dipakai untuk gudang ya, yang 2 menjadi istana saya, menjadi camp saya di atas, ini istri saya di bawah. Kalau nggak dihuni atas bawah harus dihuni, nggak dihuni dihuni makhluk lain nanti ya. Ceritanya begitu guys, begitu teman-teman ya. Nah, jadi saya ini sekarang memang sudah sesantai-santainya orang, ya kan. Ya, saya sudah 6 tahun ini lebih ya, 2016 sekarang 2021, 5 tahun. 5 tahun lebih, tapi karena terhitung mulai bulan April 2016 saya pindah Jakarta dengan harapan dapat jabatan, ternyata nggak dapat jabatan. Ya, akhirnya macam-macam dinamikanya, ya kan. Ya, pokoknya akhirnya sampai hari ini saya nggak dapat jabatan. Ya wis ora apa-apa. Dan ternyata saya hanya 1 tahun lebih sekian bulan ya. April ke November berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Hanya 7 bulan. 1 tahun 7 bulan ya. Saya
di dunia nggak dikasih jabatan, sama Allah langsung dikasih jabatan. Apa jabatan saya? Yang merupakan menurut saya adalah jabatan yang diberikan oleh Allah, menjadi panglima. Panglima apa? Panglima warung sodako. Nah, ya kan? Nah, itu juga sesuatu yang tidak saya rekayasa ya. Saya dulu ya seperti yang pernah saya ceritakan di konten sebelumnya ya, di Sang Kolonel. Jadi saya mulai dari diri sendiri, kemudian mengajak teman, akhirnya membesar warung sodakoh itu ya yang saya dirikan ya. Akhirnya sekarang 200 donatur. Nah, teman-teman donatur ini sebagian ya memang teman-teman saya mayoritas kan, kemudian menjuluki saya, menyebut saya adalah panglima warung sodakoh. Nah, itu alhamdulillah saya senang, alhamdulillah. Dan guyonannya nih ya, sekarang ada 3 donatur bintang 1, berarti saya bintang 2. Karena saya punya 3 donatur bintang 1 teman-teman saya. Nah, gak apa-apa, seru itu ya. Seru. Bahkan sekarang bintang ada 4 ya, ketambahan Mbak Rini Mukayani itu Uwara ya, wanita angkatan udara, senior saya 1 klik, baru masuk bergabung dengan warung sodakoh, itu baru naik bintang 1 beliau. Nah, jadi sudah ada 4 bintang 1 di warung sodakoh. Panglimanya kolonel. Ya, itu guyon-guyonannya ya. Mereka jelas posisi donatur itu lebih top lah. Saya kan hanya pelaksana ya. Saya melaksanakan amanah mereka untuk saya salurkan ya, donasinya untuk para mustahik ya, para penerima sodakoh warung sodakoh. Begitu. Jadi kira-kira pantas nggak ya teman-teman saya dengan aksesori ini? Kalau saya merasa pantas dan merasa lebih ganteng saya. Istri saya bilang saya itu narsis ya toh, pede mati. Anak saya itu yang di Jepang itu apalagi, wah ya tuh orangnya pede mati, muji-muji diri sendiri. Ya biar. Yang penting bahagia. Apalagi di zaman pandemi ini, kita harus selalu menghibur diri sendiri ya kan. Kita membahagiakan diri sendiri supaya imunitas meningkat. Nggak usah terlalu risau, nggak punya jabatan, ya wis ban. Toh masih sehat, saya malah tambah gemuk ini. Saya malah lebih, apalagi dekem di rumah terus nih, mau mangan aja nih. Istri saya sama gemuk nih. Kemarin udah komitmen ya, oke ya, sekarang nggak usah urusan penampilan ya, kita udah tua, udah punya cucu 2, ya kan. Ya, masa bulan madu yang romantisan ya wes lah wes, dulu sudah pernah sama-sama lihat ketika langsingnya ya kan. Nah, ketika masih muda, masih kinclong, ya, sekarang pun masih agak lumayan kinclong kan. Tapi perkara pipi tembem ya kan, perut buncit, buan, sementing sehat ya kan. Nah, sekarang makan menikmat itu udah luar biasa. Kemarin teman saya, saudara saya, bahkan anak saya, anak COVID, gak bisa ngerasain makanan. Wah, coba itu kenikmatan Allah melalui lidah, rasa itu baru terasa ya, ketika itu dicabut ya, melalui jasa virus COVID ya, sehingga indera perasa ya kan, termasuk ditambah indera penciuman ya, itu nggak berfungsi. Makanan model apa saja enak rasanya ya kan. Jadi ketika sekarang makan nikmat ya disyukuri, alhamdulillah pol-polan ya kan. Gitu ceritanya teman-teman sekalian. Termasuk hidung kita ini luar biasa ya kan. Jadi saya bilang sama istri saya, sekarang kalau ada teman kentut bau, nggak boleh marah, malah harus bersyukur. Kenapa? Ya karena hidung kita masih waras. Nah, coba kalau kena COVID ya kan, bau sate, bau kentut, bau segala macam nggak kecium ya. Jadi saya kalau di masjid itu ada 2 versi aroma. Ada satu jamaah itu ya, mohon maaf ini ya, itu aroma badannya itu ya. Itu gimana gitu kan. Terus yang satu ada jamaah yang kebetulan wah itu ahlul minyak wangi. Jadi
selalu pakai minyak wangi ya. Jadi akhirnya antara bau badan yang nggak enak dengan minyak wangi saling bersaut-sautan. Tapi karena saya masih bisa mencium, ya saya bersyukur malah, ya kan, malah bersyukur. Begitu teman-teman ya. Ya ini model nyantai-nyantai aja. Ini di Jogja, di tempat rumah saya ini lagi sore ini. Ya, saya bikin konten lucu-lucuan gini aja, ya kan. Jangan lupa ya terus dukung dua channel saya. Ya. Channel yang ini nanti channel Sang Kolonel ya. Sebetulnya juga dimasukkan ke Warung Sodako juga nggak apa-apa. Ini kan kapasitasnya satu orang pada dua kapasitas ya, kapasitas pribadi ya, saya sendiri di konten Sang Kolonel, dan kemudian satu lagi konten Warung Sodako, saya Panglima Warung Sodako ya kan. Tuh teman-teman. Dan saya sekarang menggeluti YouTube ini walaupun sebagai pemula, didukung istri saya, karena setidak-tidaknya ya menambah aktivitas yang positif lah. Karena kan saya terjun dengan konten satu amal soleh, satu aktivitas saya yang notabene juga selama ini selalu bersama dengan istri saya. Jadi ya positif-positif saja. Nah, jadi tidak ada kata terlambat ya. Saya udah 55 tahun ya, dan merasa jadul, merasa bodoh itu kalau belajar YouTube. YouTube saya masih sederhana, mohon maaf ya. Tapi sekarang saya sedang meminta bantuan teman saya ya, yang dia jago desain grafis, sekarang belajar khusus desain atau editing video ya, untuk mendukung saya. Nanti akan muncul ya versi apa namanya, wah ini kacamatanya jadi kayak apa, kacamata renang itu jadi muncul apa namanya, kabut ya, nggak apa-apa lah buat gaya-gayaan ini. Tapi kalau buat jalan di luar kena angin mungkin aman, ini karena diem aja di ruangan ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kembali lagi bahwa saya masuk ke YouTube itu untuk aktivitas yang positif, dan setidak-tidaknya juga untuk menyalurkan ilmu S1 saya. S1 saya itu saya jurnalistik. Saya dulu punya cita-cita jadi wartawan. Karena saya sejak SMP sudah senang nulis. Mulai SMA itu ya, saya SMA, S1, S2 tidak. Kemudian saya selama jadi tentara itu di semua tempat saya bertugas, saya selalu jadi pemimpin redaksi buletin ataupun majalah instansi atau apa namanya, persatuan ya. Jadi langganan saya selalu jadi pemeret. Nah, pada waktu itu ketika saya SMA, saya memang hobi nulis artikel segala macam, sehingga ketika kuliah saya milih jurnalistik ya. Kenapa yang jadi wartawan? Ternyata saya tersesat di tempat yang benar. Jadi tentara. Kalau saya jadi wartawan, waduh kacau balau ini ya. Di masa sekarang ini media sudah tidak independen, wartawan harus demi isi perut ya, harus tunduk pada kemauan pemilik modal ya, pemilik kuasa ya. Udah, alhamdulillah saya terlepas dari belenggu itu ya, jadi tentara ya. Meskipun alhamdulillah begitu masuk kolonel saya masuk kota ya, tak apa-apa, ini kan pilihan-pilihan saja. Oke teman-teman, sementara itu saja. Nggak ngitung ini, kayaknya sudah 10 menit kayaknya ya. Nah, jadi bikin konten cukup sekitar 10 menit gitu aja. Mudah-mudahan dengan begini kita bisa saling mengenal lebih dekat. Dan sekali lagi tolong dukung channel saya, 2 channel ya, channel Warung Sodako dan channel Sang Kolonel. Warung Sodako sekarang sudah 190-an member. Saya bilang sudah ya, kalau masih atau baru itu kelihatan sedikit. Dan Sang Kolonel baru 80-an. Nah, baru 80-90. Meskipun Sang Kolonel lebih dulu saya bikin ya, sejak saya jadi dosen di AAU itu, tapi baru bikin konten sekali ya, murid saya, taruna saya yang nyanyi itu ya, yang sekarang sudah menuju ke 2000 yang menonton ya, viewer lah ya. Kemudian saya berhenti ya, selama sekarang saya hidupkan lagi, saya aktifkan ya. Ingat ya, dua channel saya, Sang Kolonel dan Warung Sodako. Silakan subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah selalu ikuti. Mudah-mudahan dengan kalian
menjadi subscriber sekaligus memencet tombol loncengnya itu ya, ada notifikasi setiap saya mengupload konten baru. Silakan ditonton ya, kalau bisa ditonton sampai selesai biar jam tayang saya makin banyak ya kan, dapat pahala ya kan. Bagi YouTuber yang lain, saya siap untuk saling gotong royong men-subscribe channel Anda. Baik, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah, ya kan. Rezeki kita makin melimpah dan barokah, ya kan. Bisa buat pergi ke Mekah dan Madinah, sisanya masih bisa buat beli sawah, ya kan. Kemudian keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh-solehah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.